Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin Jenantalari, NIM 1861092 dari STIE Dewantara Jombang. Di sini saya akan mengkaji tentang usaha perumahan. Yang pertama yaitu mengkaji legal atau hukum dari usaha properti perumahan. Legalitas aspek hukum perumahan yang pertama yaitu izin lingkungan setempat. Izin ini bisa dibilang mudah jika dilakukan dengan baik. Mengingat juga kondisi sosial budaya di daerah sekitar bisa dibilang cukup dinamis. Yang kedua yaitu keterangan rencana umum tata ruang atau RUTR. Yang ketiga yaitu izin penggunaan pemanfaatan lahan, peringatan lahan, perubahan status lahan yang terjadi dilakukan secara legal, yang mana sudah adanya penerbitan IMB atau izin mendirikan bangunan karena penggunaan sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat atau daerah. Yang keempat yaitu izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kelima yaitu izin lokasi. Izin lokasi ini dikeluarkan kepada perusahaan residence telah mendapatkan nomor induk berusaha. Untuk site plan, detail rencana pembangunan atau unsur penunjang berada pada skala batas lahan, bahwa ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam izin pemanfaatan ruang. Yang ketujuh yaitu perizinan dampak lalu lintas. Dampak lalu lintas dengan adanya perumahan dan sebelum tidak ada perbedaan yang signifikan dikarenakan letak tata ruang yang tidak terlalu berada di pusat kota dan tidak mengganggu jalannya aktivitas kendaraan. AMDAL. Mengenai AMDAL ini tidak berpengaruh negatif atau buruk terhadap lingkungan sekitar. Kajian aspek lingkungan berpengaruh terhadap yang pertama, bentuk pemanfaatan lahan pertanian. Yang kedua, bentuk pemanfaatan lahan pemukiman. Yang ketiga, dampak terhadap harga lahan. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan. Dari analisis SWOT, strengths, yaitu lingkungan yang asri, akses yang mudah, lahan yang luas, kenyamanan, jaminan keamanan dan keselamatan. Opportunis. Dengan adanya superblok ini akan memberikan kemudahan akses mobilitas. Terletak di daerah yang strategis. Selanjutnya yaitu weakness. Manajemen perusahaan yang kurang dekat dengan masyarakat sekitar proyek. Threats. Banyaknya perumahan baru bermunculan dengan dukungan modal yang besar pula. Analisis terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu mempengaruhi mata pencarian. Yang kedua, perubahan tambahan rumah. Yang ketiga, harga lahan. Analisis dampak kondisi sosial budaya. Yang pertama yaitu kegiatan sosial masyarakat, tingkat keramaian, gaya hidup, tingkat kriminalitas. Aspek pasar dalam studi kelayakan usaha properti. Analisa yang pertama yaitu permintaan pasar terhadap perumahan di lokasi yang akan dibangun proyek. Besarnya permintaan perumahan di lokasi yang akan dibangun proyek dapat diketahui dengan melakukan penelitian. Yang kedua, memperkirakan permintaan perumahan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penelitian pasar atau penelitian formal dilakukan dengan mencari data-data penjualan produk sejenis sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Data-data tersebut bisa diperoleh dari laporan perusahaan sejenis, laporan pemerintah, asosiasi seperti Real Estate Indonesia atau REI, Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, APERSI, dan sumber lainnya.
Penelitian aspek pasar juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik permintaan pasar. Karakteristik pasar meliputi pangsa pasar, besarnya permintaan real saat ini terhadap produk yang akan disediakan. Perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dirancang harus meliputi semua faktor yang berhubungan dengan produk. Selanjutnya yaitu penerapan marketing mix 7P untuk properti, khususnya perumahan. Yang pertama, produk untuk perumahan berarti tipe rumah yang bervariasi. Yang kedua, price harga harus sesuai dengan kualitas rumah yang dijual. Yang ketiga, place atau distribution, lokasi perumahan yang strategis sebisa mungkin dilalui oleh angkutan umum. Yang kelima, partisipan. Perusahaan harus mempunyai SDM yang memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik. Yang keenam, physical evidence atau bukti fisik. Yang ketujuh adalah proses urutan pelaksanaan saling terkait yang mengubah masukan menjadi keluaran. Dengan kata lain, konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dari tenaga penjualan mengenai urutan pembelian, proses kredit, serah terima bangunan, dan hak melakukan komplain. Pembayaran sudah termasuk apa saja, juga status sertifikat apakah HGB, hak guna bangunan, atau SHM, sertifikat hak milik. Sekian analisa dari saya mengenai tentang perumahan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.